Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa, merger Indosat Ooredoo dengan Hutchison Tree Indonesia menjadi babak baru bagi perkembangan masa depan telekomunikasi dan ekonomi digital di Indonesia. Pasalnya bergabungnya dua pemain besar telco ini menjadikan perusahaan ini sebagai operator terbesar kedua di Indonesia. Akankah merger dua raksasa telco ini akan berdampak luas bagi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan ekonomi digital di tanah air? Economic Challenges malam ini akan membahas konsolidasi industri telco bersama saya, Leonard Samosir. Mega merger dua perusahaan telekomunikasi, Indosat Ooredoo dengan Hutchison Tree Indonesia, menandai babak baru industri telco di tanah air. Penggabungan perusahaan ini menjadikan Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH masuk ke jajaran perusahaan telekomunikasi dengan 100 juta pelanggan dan menjadikannya operator terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, melalui upaya konsolidasi diharapkan dapat menyehatkan industri telco sekaligus mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi dengan lebih optimal. Yang pertama, pemanfaatan infrastruktur akan menjadi lebih efisien, infrastruktur telekomunikasi dalam hal ini. Yang kedua, pemanfaatan spektrum frekuensi akan lebih optimal. Bergabungnya dua raksasa telekomunikasi juga menandai babak baru perebutan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Pasalnya, sebagai operator terbesar kedua, kini Indosat Ooredoo Hutchison juga tengah menggarap berbagai layanan di luar layanan telekomunikasi bagi pelanggannya. Dengan kekuatan modal dan pelanggan yang besar, industri telco pun kini turut bersaing memperebutkan kue ekonomi digital. Tak hanya IOH, langkah serupa juga sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan telco untuk turut mengembangkan ekosistem digital. Lalu sejauh mana konsolidasi industri telco ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong majunya perekonomian digital di tanah air? Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kami di Grand Studio Metro TV Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pak Johnny, selamat malam. Selamat malam, Leo. Sehat-sehat terus ya Pak ya? Puji Tuhan, sehat-sehat terus dan Puji salam Tuhan. sehat, Leo. Baik, salam sehat. Dan juga telah hadir Director and Chief Execution Officer IOH, Arman Hermawan. Pak Arman, selamat malam. Malam Bang Le. Sehat-sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah, insyaallah. Juga telah hadir peneliti Indef, Nailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir di tempat ini dan juga bergabung bersama kami lewat saluran telekonferensi Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Marwan Basir. Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam, salam sehat semua. Salam sehat juga. Saya ingin bertanya langsung ke Pak Joni. Pak Menteri, kalau melihat perkembangan industri telekomunikasi di tanah air, pertanyaannya adalah begini Pak, dengan sejumlah operator, baik telekomunikasi tetap maupun seluler, apakah memang saat ini kondisi iklim usaha di sektor telekomunikasi seluler itu sudah sehat, sudah ideal, atau memang harus lebih dirampingkan lagi, disehatkan lagi? Bagaimana Pak Menteri? Ya, pertanyaannya bagus sekali dan sulit dijawab itu, Leo. Tapi begini, kita lihat dulu riwayatnya ya. Sejak tahun 84 melalui PP nomor 21 tahun 84, itu menetapkan Perumtel ya, Perum Telekomunikasi itu sebagai pelaku telekomunikasi tunggal, monopoli di Indonesia. Jadi kita mulai dari monopoli yang dilakukan oleh Perumtel, yang kemudian beranjak dan berjalan masuk ke tahapan liberalisasi. Dan sejak saat itu, ya berkembang dan bertumbuh begitu banyak perusahaan telekomunikasi, baik fix maupun seluler. Nah di situ awalnya liberalisasi kan tujuannya dulu supaya semakin banyak perusahaan telekomunikasi, adanya kompetisi, ya, layanan semakin bagus, ya, harga tarif semakin lebih ekonomis, ya, kan diharapkannya begitu. Tapi sejalan dengan itu di dalam negeri kita, maka pasar besarnya Indonesia
ini di slice menjadi kecil-kecil. Karena apa? Muncul banyak perusahaan telekomunikasi dan terbelah dan terbaginya pangsa-pangsa pasar. Yang bisa bertahan secara kuat Telkomsel saja atau Telkom Group, ya. Yang di seluler masih bisa mempertahankan di kisaran di atas 50%. Selebihnya dibagi kecil-kecil. Bahkan ada yang sangat kecil yang kemudian menyerah, give up dan harus likuidasi. Ya. Nah, dalam perjalanannya pada saat di mana terjadi disrupsi teknologi besar-besaran dan ditambah dengan tugas dan beban telekomunikasi yang makin dasar, yang makin penting melalui COVID-19, kita di Indonesia melakukan akselerasi transformasi digital, di mana telekomunikasi menjadi enabler penting untuk bergeraknya sektor digital di Indonesia. Nah, untuk itu kita membutuhkan korporasi atau perusahaan-perusahaan telekomunikasi kita secara khusus yang seluler yang lebih kuat. Disitulah dimulainya gagasan untuk melakukan konsolidasi. Sehingga kami sangat mendorong konsolidasi yang kuat di Indonesia untuk menghasilkan perusahaan telekomunikasi yang kuat sehingga dia cukup mapan. Dari saya berharap bahwa konsolidasi yang sudah kita mulai ini diteruskan sehingga nanti streamline industri telekomunikasi nasional kita menjadi industri yang menjadi lebih kuat. Nah, dengan lebih kuat diharapkan akan memberikan layanan yang lebih bagus, coverage yang menjadi lebih luas secara nasional, sehingga telekomunikasi kita betul-betul bisa menjadi enabler untuk masyarakat kita masuk ke transformasi digital dan memanfaatkan ruang digital yang lebih baik. Terima kasih Pak Menteri. Pak Arman, apakah itu semua yang tadi disampaikan Pak Menteri untuk menjadi latar belakang merger Indosat Ooredoo dan Hutchison 3, atau memang ada hal lain lagi yang ingin dicapai dengan merger ini? Siap, Bang Leo. Tadi yang sampaikan Pak Menteri memang background yang sangat relevan, Pak. Di pertama, kita memang melatar belakangi merger ini adalah fokus kepada pelanggan dan juga pemangku kepentingan, Pak, stakeholder. Jadi gini, Bang Leo. Jadi dengan adanya merger dari dua perusahaan, boleh dibilang sehat dan kuat, Pak, ya, mulai dari Ooredoo dan juga Hutchison. Ini membuat kapasitas dua company ini di Indosat ini menjadi dengan nama IOH, ya, Indosat Ooredoo Hutchison, memiliki kapasitas yang lebih besar lagi untuk memberikan layanan lebih baik pada masyarakat, Pak. Satu, memiliki ruang untuk melakukan investasi. Sehingga layanan dalam cakupan jaringan lebih luas, Pak. Satu, yang kedua adalah memberikan inovasi, Pak. Kita lebih punya ruang untuk melakukan inovasi. Udah disupport oleh dua perusahaan besar, kapasitas keuangan disampaikan Pak Menteri juga lebih sehat, lebih strong. Kita memiliki investasi besar untuk melakukan inovasi jaringan, dan yang kemudian adalah memberikan nilai lebih kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan memasuki digital transformation lebih cepat. Itu Pak, kan itu aspirasinya Pak Menteri, Pak, ya. Dan juga pemerintah. Yang kedua, latar belakangnya adalah adanya kesempatan diberikan oleh pemerintah melalui Omnibus Law, Cipta Kerja, memungkinkan untuk penggabungan, Pak. Nah, dulu kan nggak bisa tuh transfer frekuensi. Sekarang bisa memungkinkan. Makanya kami dari IOH, Pak, terima kasih sekali Pak Menteri udah mengawal, Pak, sampai mendukung, sampai akhirnya mengumumkan bersama kami di tanggal 4 Januari tersebut. Demikian, Bang Le. Sangat menarik, Pak Arman, tapi saya ingin bertanya ke Pak Huda. Pak Huda, kalau Mas Huda ya, kalau melihat dampak dari merger, apakah memang pasti merger perusahaan telco dari pengalaman selama ini, itu pasti akan membuat lebih efisien, akan memperbesar juga industri ini, dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat, mungkin khususnya konsumen, Mas Huda? Iya. Kalau kita lihat memang tujuannya untuk merger dan akuisisi ya, itu memang ada beberapa tujuan sih Mas Leo. Nah, salah satunya memang efisiensi produksinya. Nah, efisiensi produksi itu bisa kita lihat ya, beberapa perusahaan yang dia merger itu memang mengalami efisiensi gitu. Istilahnya ya tadi yang sebutkan Pak Menteri juga Pak Amran gitu kan. Nah, tinggal sih bagaimana sih sebenarnya, kita sih sebenarnya berharap ya kepada Indosat sama Tri itu kan, itu untuk bisa menggenjot yang dari sisi 3T-nya Mas Leo. Jadi investasi yang dihasilkan dari merger ini, saya harap sih bukan di Jawa lagi gitu. Bukan di Sumatera lagi, Sumatera mungkin masih inilah ya, tapi jangan di Jawa lah, istilahnya jangan di kota-kota besar, tapi kita harapkan sih di daerah yang 3T gitu, karena itu yang dibutuhkan untuk investasi yang lebih kuat gitu, infrastruktur dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang
kita kawal Pak sebenarnya Pak. Dan Pak Doni juga harus kawal itu bahwa kalau merger harus komitmen untuk membangun di daerah 3T. Itu sih yang kita harapkan sebenarnya. Ya, Pak Marwan, kalau dari asosiasi Pak, Anda melihat merger IOH ini seperti apa? Apakah memang akan semudah seperti yang tadi diharapkan oleh kita semua, akan membentuk industri telco yang semakin efisien, semakin kuat tentunya, dan konsumen yang diuntungkan, atau seperti apa Pak Marwan? Baik, Mas Rid. Menurut kami di aksi korporasi merger merupakan hal yang sangat positif bagi dunia industri telekomunikasi di tanah air. Dan tentunya berdampak pada persaingan usaha industri yang jauh lebih sehat. Merger IOH ini juga dinilai menurut kami menjadi momentum pasca Omnibus Law bagi operator telekomunikasi Indonesia agar lebih efisien dan tentunya lebih sehat. Nah, dan ini akan berpengaruh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mencapai agenda transformasi digital yang merata di seluruh Indonesia. Jadi betul ada yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri maupun Pak Herman maupun Mas Huda, kami menyambut baik hal ini dan positif, Mas Rio. Menyambut dengan positif. Pertanyaannya adalah apakah memang efisiensi ini bisa semudah yang dikatakan atau yang dituliskan di dalam perjanjian? Apakah kemudian industri ini akan diuntungkan, konsumen juga akan diuntungkan? Kita akan membahas selepas jeda, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Joni, di dunia bisnis selalu melihat resiko di baliknya ada peluang. Tapi kalau kita bicara efisiensi yang diharapkan dari merger ini, apakah memang semudah itu akan terjadi atau memang masih ada hal-hal yang harus diusahakan lagi, Pak Joni? Ya, tentu ini bukan satu yang membalik tangan, Leo. Ya, ini harus ada strategi besar, grand skenario-nya. Tadi yang disampaikan Mas Arman, sebelum ini konsolidasi ini kita lakukan, ya kita perlu menyiapkan strategi besarnya. Ya, akselerasi transformasi digital ini membutuhkan industri telekomunikasi yang kuat. Sehingga legislasi primer yang kita siapkan pada saat Omnibus Law disiapkan, ya sektor postel siar, ya itu kita masukkan 3 prinsip dasar atau 3 hal dasar. Ya. Hal dasar yang pertama adalah karena liberalisasi yang begitu besar, penggelaran ICT infrastruktur yang sudah tanda petik ya, semrawutan, masing-masing membuat sendiri-sendiri, kita lakukan konsolidasi di situ melalui legislasi. Yaitu apa? Infrastructure sharing. Dimungkinkan sharing sehingga bisa memanfaatkan secara lebih optimal infrastruktur yang dibangun di semua tingkatannya. Mulai dari backbone, fiber optic, middle mile-nya, dan the last mile, BTS-BTS-nya. Itu disiapkan. Yang kedua, sumber daya yang lebih efisien, yaitu spektrum frekuensi. Tanpa spektrum frekuensi, telekomunikasi nggak ada apa-apanya. Ibaratnya mau membangun jalan tol, tidak ada tanahnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, begitu pula telekomunikasi, spektrum frekuensinya. Kita tetapkan bahwa Indonesia membuka ruang untuk melakukan spektrum sharing. Ya, di mana spektrum itu bisa dimanfaatkan secara lebih efisien. Yang tadinya tidak bisa ya? Yang tadinya masing-masing memegang sendiri-sendiri. Nah, ini diantisipasi melalui konsolidasi industri. Apa? Mereka melakukan merger dan akuisisi. Pada saat merger dan akuisisi dilihat lagi, ya tata penataan spektrumnya. Spektrum management di situ, baik itu farming maupun refarming. Ya. Mana yang bisa digunakan secara optimal. Dan dalam konteks Indosat dan Hutchison, IOH ini, mereka bisa melakukan konsolidasi dan mengefisienkan pemanfaatan spektrum sehingga ada spektrum yang dikembalikan pada negara. Ya, sebesar 5 MHz. Oh, malah bisa dikembalikan? Malah dia kembalikan. Dikembalikan kepada negara di frekuensi 2,1 giga, yang kemudian bisa digunakan untuk yang lain. Ya. Untuk yang lain. Jadi ini kan hal-hal yang besar ya, spektrum frekuensi. Nah, di samping itu juga ada undang-undang ini Cipta Kerja ini membuka ruang
di mana mengatur tata kelola tarif. Baik. Ya, tata kelola tarif itu ada ceiling dan floor. Ceilingnya untuk menjaga ya agar tidak terjadi harga yang diaturkan sendiri ya yang mengakibatkan beban bagi pelanggan. Ya. Jadi perlu ada ceiling, ada atapnya batas atas dan ada floor batas bawah. Ya agar jangan sampai di situ saling bersaing yang mematikan semuanya. Betul. Nah, ini 3 hal besar yang dilakukan di dalam sektor postel secara Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong konsolidasi industri. Baik. Nah, dengan ini dilakukan kita harapkan struktur permodalan yang lebih baik, ya struktur pasar dan segmentasi pasar yang lebih besar. Manajemen yang menjadi lebih terampil dengan tersedianya SDM lebih kuat. Baik. Sehingga bisa memungkinkan terjadinya efisiensi. Ya, terima kasih Pak Menteri. Pak Arman, bagaimana IOH menyiapkan dirinya Pak? Tadi kan dikatakan oleh Pak Joni bahwa memang juga ada misi sosial untuk daerah-daerah blank spot itu harus diratakan kesiapan infrastrukturnya. Kalau IOH menyiapkan diri, kekuatan utamanya apa Pak? Jadi saya mungkin mengulang atau menekankan apa sampai ke Pak Menteri Pak ya. Pertama, kami dengan bergabungnya ini akan tetap mendorong inovasi untuk pelayanan pelanggan lebih baik Pak. Sehingga pelanggan lebih memiliki pengalaman melakukan transformasi digital lebih cepat. Yang kedua, pasti Pak, sinergi akan tercipta Pak. Sinergi ini memang background dari kita melakukan merger Pak. Once nanti integrasi jaringan, network sudah dilakukan sepenuhnya, sinergi akan muncul dan efisiensi tadi bisa kita, ya pasti nanti akan kita kembalikan sebagian ataupun untuk pelanggan Pak. Nah, mengenai kontribusi ke negara Pak ya, atau masyarakat Indonesia, kami sudah saat ini sudah sekitar 97-98 ribu BTS dengan basis 4G Pak, sesuai arahan Pak Menteri. Nanti kita akan tambah 11.400 lagi new sites Pak. Sampai 2025, sebelum 2025, sehingga bisa men-serve tambahan desa 7.660 desa Pak. Karenanya 3T-nya Mas sudah, atau istilah Pak Menteri malah ada juga di yang tidak 3T tapi blank spot, kita bisa tutup segera Pak. Itu Pak yang akan kita. Jadi baik lagi kalau bisa sampaikan ada 2 Pak. Satu, menghubungkan masyarakat Indonesia Pak. Mengkoneksikan Indonesia melalui jaringan telekomunikasi. Yang kedua adalah memberdayakan masyarakat Indonesia melalui experience digital yang lebih cepat dan merata Pak di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta yang bisa melakukan digitalisasi, tapi juga di daerah bisa. Tadi saya sampaikan ke Bang Leo misalnya contohnya lah farmer bisa lihat harga harga barang sehingga bisa lebih memanage harga-harga waktu saat menjual. Berbarengan dengan merger Indosat Ooredoo Hutchison ini, Pak Arman, kita dengar juga bahwa ada ekonomi digital yang juga akan disentuh atau bahkan sudah disentuh ya. Persisnya apa itu Pak? Secara sederhana saja. Salah satu contohnya baru sebulan setelah merger kita meluncurkan Pak. Meluncurkan kredit untuk UMKM Pak ya. UMKM itu melalui kerjasama antara Indosat Ooredoo dan Hutchison dengan QNB ya. Ya mungkin banknya Qatar National Bank. Itu kita siapkan melalui handphone. Itu ini juga hal yang baru Pak. Handphone telekomunikasi operator bisa menyiapkan pinjaman Pak ya. Ada yang bisa langsung personal dan juga dengan kredit UMKM. Ini merupakan satu bentuk kita bisa memberdayakan UMKM juga Pak. Tapi aman tuh ya? Aman Pak, karena kita punya historisnya dari ini Pak. Historisnya dari penggunaan telepon. Kita bukan hanya dari KTP, tapi kita pengguna yang sudah punya historis, backgroundnya bagus. Makanya Pak Leo kalau itu bisa gunakan bisa juga ya. Tapi itu tentunya tidak hanya akan berhenti di situ kan, akan berkembang terus, lagi ke kemungkinan lain. Akan terus Pak. Baik, Mas Huda, kalau melihat ini tren sekarang begitu ya, apakah memang operator seluler di industri telco ini, Mas Huda, memang lebih bagus untuk mengembangkan ke ekonomi digital yang akan memanfaatkan backbone atau frekuensinya, atau memang lebih bagus untuk memperkuat dulu frekuensinya, jalan tolnya kata Pak Menteri, baru kemudian berkembang ke ekonomi digital? Iya, kalau saya rasa sih seharusnya beriringan ya Mas Leo. Bersamaan ya? Bersamaan gitu kan, pasti akan bersamaan. Itu kalau saya lihat ya, itu kalau
kita lihat pertumbuhan ekonomi di sektor TIK gitu kan, itu memang di tahun 2020 sudah tumbuh 2 digit dan itu tetap positif ya di tengah COVID. Namun memang masih kecil sih dampaknya ke ekonomi gitu. Nah maka dari itu ini saya harapkan sih adanya inovasi ini bisa memacu untuk dilihat TIK ini sendiri untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Salah satunya tadi melalui kredit itu. Nah di sisi ekonomi digital sebenarnya ini kan masalah ini aja Mas Leo. Jadi memang di industri P2P lending gitu ya. P2P lending itu tengah naik banget gitu loh. Betul. Itu tengah naik banget, bahkan itu ada yang namanya P2P lending yang ilegal gitu kan, yang tengah yang membodohi masyarakat gitu kan, istilahnya seperti itu. Baik. Nah ini kan cuannya kan banyak nih Mas Leo, gitu kan. Nah cuannya banyak di sini, makanya ya saya rasa sih hampir semua TIK ini kan bersinggungan erat dengan ekonomi digital gitu ya. Hampir semua perusahaan akan mengarahnya ke lending itu. Baik. Bukan cuman industri telekomunikasi, tapi industri untuk digital lainnya gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Huda. Pak Marwan, kalau kita bicara jaringan tadi Pak Menteri sudah katakan dari 1G sampai 5G sekarang 5G. Itu bagaimana kesiapan industri telco Indonesia untuk kemudian memanfaatkan 5G ini supaya kemudian benar-benar optimal pemanfaatannya Pak Marwan. Bagaimana Pak? Mas Ril, adopsi dan implementasi jaringan 5G di Indonesia itu keniscayaan, jadi satu evolusi teknologi yang tidak bisa dihindarkan, gitu ya. Dan Indonesia sudah diberikan izin oleh Pak Menteri 3 operator saat ini, Telkomsel, Indosat dan XL Axiata yang secara berurutan sudah memperkenalkan penyediaan jaringan 5G. Memang ini masih tahap awal. Gitu. Ini tahap awal dan tentunya para pelaku usaha ini akan terus mengembangkan pengembangan jaringan 5G. Dan beberapa hal yang akan menjadi catatan dan Pak Menteri juga di beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa spektrum yang saat ini ada memang dan dipergunakan adalah spektrum yang ada atau existing. Tentunya kita nanti akan ke depan mempergunakan spektrum yang ideal, yang prosesnya masih di pemerintah saat ini dan tahapannya juga kami akan ikuti tahapan apa yang dilakukan pemerintah. Terkait 5G tentu use case-nya adalah saat ini baru industri. Ada juga yang mengatakan ini menuju ke medical, tapi itu rasanya butuh satu proses. Gitu ya. Namun ekonomi digital menjadi salah satu use case yang akan sangat menarik dalam kalkulasi bisnis untuk penggelaran jaringan 5G. Kira-kira gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Marwan. Pertanyaannya pemirsa, apakah atau seberapa efisien sebuah industri itu? Apakah operator seluler yang sekarang ada dengan adanya merger pemain-pemain besar sudah cukup untuk membuat industri ini semakin efisien? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Menteri, katanya Big Giant cannot dance Pak. Jadi kalau organisasi ataupun industri telco ini terlalu besar, ujung-ujungnya tidak efisien. Nah tetapi dengan melihat ada merger Indosat Ooredoo Hutchison 3, apakah itu sudah cukup untuk mengefisienkan industri telco di Indonesia? Kalau kita lihat dari struktur pangsa pasar, ya, maka pangsa pasar Telkomsel, Telkom Group itu masih di 54% lebih. 54%? 54%. Oke. Sedangkan merger antara Indosat dan Hutchison atau IOH sekarang ini itu 25,99 atau 26%. Oke. Ya itu merger, jadi sudah 2 yang besar. Dan yang ketiga Excel sekitar 15%, sisanya itu kecil. Sisanya itu kecil. Jadi kalau dilihat dari struktur pangsa pasar yang ada sekarang, maka Telkomsel ya satu, IOH yang kedua. Nah kita tentu berharap ya masih ada konsolidasi berikutnya untuk menyederhanakan. Kan masih ada Excel, masih ada Smart gitu ya. Itu masih bisa sehingga di Indonesia jangan sampai 1, jangan juga 2 ya, 3 satu size yang baik ya. Karena apa?
setelah itu ada hubungan lainnya, hubungan lain yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, bahwa kita perlu menata ya spektrum yang memadai agar pengembangan pangsa dan bandwidth menjadi lebih baik dalam layanan bagi masyarakat di tulang punggung telekomunikasi kita 4G, tetapi adopsi teknologi baru 5G juga bisa kita jalan. Ya, untuk itu maka saat ini spektrum frekuensi yang ada existing ini masih sangat terbatas. Kita baru pakai untuk telekomunikasi sekitar 737 MHz seluruhnya. Dan untuk telekomunikasi saja seluler itu baru 442 MHz. Padahal proyeksi dan prognosis kita membutuhkan setidaknya 2047 MHz. Masih 1300 lebih lagi. Dan ini spektrum itu di low band, di coverage band dan di high band itu lebih banyak tidak digunakan untuk kepentingan telekomunikasi seluler, ya, tetapi dipakai untuk aplikasi yang lain, misalnya untuk satelit. Padahal spektrum itu penting sekali untuk keperluan telekomunikasi kita, seluler. Juga di frekuensi bawah, ya, dengan adanya digitalisasi pertelevisian atau analog switch off itu, maka kita mendapat digital dividend di frekuensi 700. Ya, frekuensi 700 sebesar 112 MHz ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan 4G dan 5G di Indonesia. Dari Kominfo kami, Pak Marwan jangan khawatir, Kominfo terus menyiapkan melalui farming dan refarming spektrum untuk menghasilkan spektrum yang memadai demi deployment 5G di Indonesia, ya, dan ya pemanfaatan 4G yang lebih masif dengan tersedianya bandwidth yang lebih baik. Terima kasih. Karena Pak Marwan sudah disebut-sebut, saya ingin bertanya Pak Marwan, sebetulnya apakah benar Pak, industri telekomunikasi khususnya seluler yang padat modal ini memang industri yang sangat susah untuk dilakukan untuk mencetak laba, sehingga akhirnya selama bertahun-tahun banyak atau beberapa lah ya operator yang cash flow-nya negatif, Pak Marwan. Bagaimana Pak Marwan? Sebetulnya kalau dibilang demikian mungkin tidak juga ya. Namun begini, memang ini capital intensif banget, betul ya. Jadi pengembangan infrastrukturnya berjalan secara dinamis. Misalnya begini, kita membangun agak teknis, kita membangun di satu area coverage, dalam waktu cepat adopsi kapasitinya begitu cepat, maka ekspansi atas area itu harus dilakukan. Kalau nggak terjadi kongesi. Nah, monitoring dan evaluasi terhadap area-area ini harus terus dilakukan. Itulah yang saya bilang tadi capital intensif. Nah, ini yang membuat bisnis model dari masing-masing pelaku sangat menentukan. Jadi dalam evaluasinya, dalam melakukan investasinya, termasuk kan kita tidak hanya lihat coverage-nya saja, tapi pipanya, transmisinya itu harus dibangun ujung ke ujung. Kalau enggak, masyarakat tidak bisa menikmati coverage-nya dengan baik, atau kalau kita sering bilang teknologinya mungkin teknologi 4G tapi serasa teknologi 4G tapi kok kayak 3G ya, gitu kan. Itu kan agak-agak perlu ekspansi yang terus-menerus dan evaluasi terus-menerus dilakukan. Kira-kira gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Marwan. Pak Arman, apakah merger Indosat Ooredoo Hutchison 3 ini itu memang memastikan kesehatan keuangan ke depan? Karena ini juga mungkin dipertanyakan oleh masyarakat bagaimana dengan kekuatan kondisi keuangan perusahaan hasil merger ini, Pak Arman? Siap, Bang Li. Insya Allah pasti, Pak. Itu pasti, Bang Li, saya sampaikan. Karena memang tujuan merger ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga oleh Pak Marwan ya, bahwa dengan merger ini kapasitas keuangan kan ditambah kuat. Nah, sementara telekomunikasi ini industri yang intensif kapital, Pak. Padat modal sekali. Padat modal dan napasnya harus kuat dan panjang, Pak. Supaya layanan terhadap masyarakat tetap dapat dilakukan dengan baik. Nah, karenanya dengan kapasitas keuangan yang combine ya antara dua boleh dibilang dua pemegang saham yang cukup sehat, AAA dan juga finansialnya bagus, itu membuat IOH ini bisa lebih memiliki kapasitas untuk memberi pengalaman yang lebih baik secara digital kepada pelanggan, jaringan lebih luas, dan untuk penggelaran 5G yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya Pak Marwan ya,
Jadi 5G akan lebih dapat digelar kalau kita punya kapasitas keuangan yang lebih kuat. Yang kedua, ini juga akan membantu kita menjadi pemain yang memberikan inovasi tadi, Pak. Seperti yang semua inovasi bisa kita lakukan di depan, Pak ya. Tadi mulai kredit untuk UMKM melalui telepon dan yang lain-lainnya, sehingga economic growth bukan hanya di secara Indonesia tapi di daerah-daerah 3T tadi bisa lebih termotivasi. Ini mungkin yang akan kita peroleh dari merger ini terhadap kondisi keuangan perusahaan dan juga financial capacity. Leo, saya tambah dikit nih. Ini Pak Arman ini kan malu-malu kucing menyampaikan. Apa itu, Pak Menteri? Konsolidasi merger dan akuisisinya Indosat sama Hutchinson ini itu nilai transaksinya sekitar 6 miliar dolar. Ya, penggabungan. Ya, nilai transaksinya besar. Dan gabungan dari sales revenue-nya per tahun itu 3 miliar dolar. Ya. Jadi size-nya besar, ini kan nggak disampaikan. Menjadi besar, sebelumnya kan kecil itu. Ya. EBITDA-nya pun di atas 1,3 miliar dolar. Ini bukan kecil. Jadi kemampuan untuk menambah infrastruktur cukup kuat. Saat ini kan mempunyai 97.800 BTS misalnya. Iya kan? Akan membangun 11.000 tambahan. Itu bukan menjadi sulit lagi setelah merger. Kenapa? Capital structure-nya menjadi lebih kuat gitu. Nah, komitmen ini yang kita harapkan untuk itu dilakukan. Masalahnya kan malu-malu kucing menyampaikannya ini Pak Arman ini. Masalahnya Pak Arman, Pak Menteri, Pak Mas Huda, pengembangan ini kan juga diharapkan tadi ya menutup blank spot. Saya ingin Mas Huda, menutup blank spot itu kan artinya cari blue ocean. Padahal namanya perusahaan komersial kan harus profit. Itu bagaimana caranya supaya itu bisa dilaksanakan dengan size yang tadi sudah dibukakan oleh Pak Menteri? Ya, kalau kita lihat laporannya memang besar Pak ya. Untuk space untuk membangun infrastruktur itu besar Mas Leo. Untuk Indosat sama Tri gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan ada program Pak ya, ada program nggak salah itu ada penugasan bagi operator seluler itu untuk membangun beberapa BTS gitu Pak. Saya lupa ingat gitu. Periode pertama Pak Jokowi itu dia ditugaskan untuk membangun tower-tower BTS-BTS yang ada di daerah 3T gitu. Istilahnya di luar Pulau Jawa lah paling gampangnya gitu. Nah, paling gampang sebenarnya kita buka dulu datanya gitu. Apakah memang sudah berapa persen tugas itu terselesaikan atau belum gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk masyarakat di luar Pulau Jawa itu menghadapi kesulitan pilihan untuk seluler gitu. Nah, saya sih harapannya gitu kan untuk ke Indosat sama Tri itu bisa untuk membuat harga di luar Pulau Jawa itu bersaing Mas Leo. Lebih murah? Lebih murah gitu. Itu harapannya seperti itu gitu kan. Harapannya lebih seperti itu. Karena kalau kita lihat pasarnya cuma satu doang si merah gitu kan istilahnya seperti itu. Nah, ini harapannya kuning itu bisa masuk ke situ untuk memberikan pilihan Mas Leo. Nah, inilah yang tadi sebenarnya saya tekankan di sini. Itu harapannya merger ini bisa membuat harga lebih murah untuk konsumen. Ini juga saya tambah dikit ya, supaya jelas sedikit aja ya. Di wilayah yang disebut 3T itu tidak sama dengan luar Jawa, Mas Huda ya. 3T itu ada aturannya. Ya. 3T ini Kominfo ya, itu ditugasi untuk membangun wilayah 3T. Dan di wilayah 3T yang dibangun BTS oleh Kominfo itu 9.113 BTS. Yang tahun 2022 ini kita harapkan selesai. Dan karena itu investasinya pemerintah, maka tarifnya ya tentu harus lebih baik sehingga terjangkau juga di pasar itu. Ya. Dan akan bekerja sama infrastruktur aktifnya dengan operator seluler. Tetapi wilayah blank spot di non 3T di Jawa pun banyak, di luar Jawa pun banyak. Itulah ada sebanyak 3.435 yang harus diselesaikan oleh operator seluler di tahun 2022. Sambil pembangunan baru untuk meningkatkan layanan tadi yang disebutkan, itu yang kita harapkan dari merger dan akuisisi ini. Terima kasih Pak Menteri. Masalahnya adalah pemirsa, konsolidasi ini tentunya ada hal-hal yang harus diwaspadai. Bagaimana supaya konsolidasi industri telco ini benar-benar membuatnya menjadi lebih solid. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Marwan dulu. Pak Marwan, kalau melihat tren merger, penyatuan, efisiensi ini, apa yang diharapkan ATSI Pak, supaya kemudian merger ini simbiosis mutualisme untuk semua pihak, tentunya bukan hanya untuk operator, bukan hanya untuk masyarakat, tapi semua stakeholders. Apa Pak Marwan? Baik, terima kasih Mas Rif. Langkah konsolidasi industri telekomunikasi merupakan aksi kooperasi yang positif dan kita perlu mendukung untuk dilakukannya hal ini. Bermanfaat untuk berbagai pihak dan tentunya berdampak pada persaingan industri operator di Indonesia agar lebih sehat dan efisien. Jadi kami konsisten mengenai persaingan usaha yang lebih sehat, lebih efisien dalam upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur agar agenda transformasi yang merata di Indonesia ini tercapai. Ya. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Marwan Bashir. Mas Huda, setiap proses merger, konsolidasi, ada ancaman di situ tentunya. Tidak selalu mulus begitu ya. Apa yang diharapkan supaya kemudian konsolidasi ini benar-benar bisa memperkuat industri telco? Ya, harapannya sih komitmennya, Mas Leo. Komitmen dari Indosat maupun TRI itu untuk bisa membangun infrastruktur, itu utama di daerah blind spot tadi, daerah 3T dan sebagainya, yang itu untuk mendukung transformasi digital gitu. Karena bagaimanapun transformasi digital, ketika itu masih ada ketimpangan digital dengan lack infrastruktur yang ada di daerah Jawa sama non luar Jawa, itu ya transformasi digital akan dinikmati oleh sebagian kalangan saja gitu. Tetap ada ketimpangan. Tetap ada ketimpangan gitu. Makanya berharap sih sebenarnya dari konsolidasi ini, merger ini bisa istilahnya bisa memperkecil ketimpangan infrastruktur itu Mas Leo. Dan ekonomi digital yang digadang-gadang itu sangat besar banget Pak ya di Indonesia itu ya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kalau soal tarif untuk konsumen, itu kan sebagai konsumen pasti selalu berpikir penggabungan harusnya saya dapat lebih murah, tapi layanan saya lebih tinggi. Itu realistis tidak dimintakan? Sangat realistis kalau semuanya kan tarif yang tinggi ini kan diciptakan karena memang struktur pasarnya ya 50% dimiliki oleh satu perusahaan gitu. Nah makanya di luar Pulau Jawa itu sangat tidak bersaing sekali Mas Leo. Makanya dengan masuknya Indosat dan TRI itu ke daerah-daerah yang blank spot dan sebagainya, itu diharapkan sih bisa menambah persaingan gitu. Dengan adanya persaingan, pastinya harga akan bersaing gitu. Harga akan bersaing, otomatis masyarakat bisa mendapatkan tarif yang lebih murah. Oke, terima kasih Mas Huda. Pak Harman, kalau melihat ini kan satu langkah besar ya Pak ya, melakukan merger Indosat, Ooredoo, Hutchison TRI. Ini sesuatu yang tidak mudah, tapi sudah terjadi. Ke depan seperti apa Pak rencana pengembangan Indosat, Ooredoo, Hutchison ini juga untuk masyarakat Indonesia? Jadi mungkin saya sampaikan ada dua objektif yang menurut saya baik untuk Indonesia Pak. Pertama, Indosat, Ooredoo, Hutchison tetap berkomitmen menjadi pemain digital pilihan Indonesia Pak. Dan juga menggelar masif 4G, inisiasi untuk membuat ekosistem 5G dan akhirnya menunjukkan economic growth untuk di Indonesia, daerah-daerah Indonesia. Tidak hanya 3T yang tadi sampaikan, blank spot bisa dikurangi, yang penting economic growth-nya tinggi. Yang kedua adalah visi kita Pak, visi kami yang baru nih Pak, adalah mensupport misi pemerintah Pak, menghubungkan dan juga memberdayakan masyarakat Indonesia. Menghubungkan dan memberdayakan masyarakat. Jadi bukan hanya menghubungkan, bisa aja Pak. Menghubungkan selesai, tadi sampaikan Pak. Sinyal dapat selesai Pak. Kita menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan experience digital yang lebih cepat Pak. Dan lebih merata pastinya. Itu Pak Leo dari kami. Untuk efisiensi, mohon maaf karena saya ada muatan sebagai konsumen. Itu bagaimana kira-kira bisa tercapai tidak pada waktunya, harga yang lebih terjangkau, tapi kualitasnya tetap tinggi begitu. Kalau dari kami ada dua terms Pak. Pertama sinergi Pak. Dengan sinergi ini kita akan membuat sinergi ini malah jadi background kita melakukan merger Pak. Jadi sinergi yang kita peroleh akan sebagian pasti akan pass through ke pelanggan Pak. Yang kedua sampaikan tadi Pak Huda, saya dengan bersaingnya lebih sehat Pak, ya akhirnya nanti balik-balik ke pelanggan. Itu Pak, itu Pak Bang Leo dari saya. Baik, terima kasih Pak Arman. Pak Menteri, konsolidasi tentunya
tidak berhenti di sini. Kedepannya seperti apa konsolidasi industri telco ini? Ya, jadi konsolidasi merger dan akuisisi dalam rangka streamline industri di Indonesia, telekomunikasi di Indonesia itu sudah di jalan yang benar saat ini. Sudah di jalan yang sudah benar. di jalan yang benar. Yang perlu kita dorong sekarang ya adalah apa? Merger ini akan bisa bermanfaat tadi yang disampaikan ya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, kalau kita lihat Leo, ya merger dan akuisisi ini adalah apa? Untuk memastikan konektivitas nasional kita lebih baik, ya, agar penggelaran ICT infrastructure lebih merata di seluruh wilayah tanah air kita. Ya. Tetapi itu hulunya. Nah, dengan ini hulu dilakukan, ICT yang lebih tersebar di seluruh wilayah tanah air, kita harapkan justru akan menjadi enabler, mendorong hilirnya, downstream digitalnya untuk bertumbuh. Apakah itu e-commerce, fintech, edutech, health tech, electronic government. Ini semua bisa bertumbuh karena tersedia layanan digital di situ. Nah, di saat yang sama untuk e-commerce misalnya, ya maka kita akan melibatkan penopang GDP terbesar nasional kita, UMKM, untuk segera on board. Ada 64 juta UMKM nasional kita. Kita harapkan akhir tahun 2024, setengahnya 30 juta sudah digital on board. Nah, dengan demikian nanti saat ini di mana sumbangsi sektor telco ini masih sekitar 4% terhadap GDP, harapan kita di tahun 2030, harapan Presiden di tahun 2030 ya sudah bisa menyumbang 18% dari GDP. Inilah roadmap dan kerja besar yang harus kita siapkan. Presiden Bapak Joko Widodo ini mempunyai visi yang tegas dan komitmen politik yang kuat untuk memberikan dukungan itu. Sehingga pembiayaan ICT infrastruktur di wilayah 3T melalui blended financing termasuk di dalamnya APBN, insentif APBN ya, dan pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo itu juga mendapat dukungan politik, baik dari Presiden maupun dari Parlemen. Kita harapkan dengan dilaksanakannya konsolidasi, penggelaran ICT infrastruktur yang lebih merata, hilirisasi digital menjadi lebih bermanfaat bagi Indonesia. Tahun 2030 setidaknya ekonomi digital Indonesia sebesar 315 miliar US dollar. Baik, kita aminkan hal itu dan semoga konsolidasi industri telco ini benar-benar terwujud untuk manfaatan masyarakat. Saya berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Joni Plate, Pak Arman Hermawan, Pak Marwan Basir, dan juga Mas Nailul Huda. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Untuk meningkatkan kualitas siaran, Metro TV migrasi ke satelit merah putih